Oke, saya share-kan. Kita akan melanjutkan materi tentang persamaan kuadrat. Kemarin sampai bentuk 3 ya kalian mempelajarinya. Sekarang berarti ke bentuk keempat, Mbak. Saya carikan bentuk keempat. Ini bentuk 2, 3, 3, terus sekarang ke bentuk 4. Bentuk 4. Oke. Bentuk yang keempat, nanti persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya 1, Mbak. Ya, di sini 1. Ya. Di depan X kuadrat itu 1. Cuma lazimnya itu tidak dituliskan angka 1, Mbak. Ya. Itu cukup sudah otomatis, ibaratnya ada yang mengatakan tidak ada angkanya. Sebenarnya ada angka 1 sih. Nah, ini keterangannya adalah A1. Maka nanti untuk memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya sama dengan 1 adalah bentuknya nanti adalah X tambah M dikalikan X plus N. Ini ya. Dengan syarat bahwasanya M kalikan N-nya itu adalah sama dengan C dan M plus N sama dengan B. Jadi nanti kita harus mencari 2 angka, Mbak, atau 2 bilangan, yaitu M dan N. Dengan syarat ketika M dikalikan N itu harus ketemu dengan C, sama dengan C. Dan ketika di M dan N dijumlah, ini angkanya sama, Mbak. Maka harus ketemu B. Ini ya. Contohnya di sini, X kuadrat plus 8X plus 7. Maka kita cari 2 bilangan, ya. Ketika dikalikan, ini ya, ini sebagai M, ini sebagai N-nya. Itu adalah 1 sama 7. Ini dikalikan, Mbak, 7 kalikan 1. Itu adalah 7 ini. Gitu ya. Terus kalau dijumlah itu harus ketemu B-nya ini. Ya, 2 angka ini kalau dijumlah 7 tambah 1 8. Maka ini memenuhi syaratnya. Maka faktor dari X kuadrat plus 8X plus 7 adalah ini, Mbak. X plus 7 dikalikan X plus 1. Ya. Atau gambarnya cari ini ya, cari 2 bilangan. Ya, ketika dikalikan itu harus ketemu C, ya. C-nya itu berarti yang belakang, Mbak, dan dijumlahkan angkanya sama, harus ketemu B-nya, ya. B itu yang tengah, C yang konstanta yang terakhir, ya. Itu untuk mencari faktor yang bentuk keempat. Atau nanti Ustaz tunjukkan caranya yang lainnya. Ini cara yang pertama seperti itu. Cari 2 bilangan gitu ya. Yang jumlahnya dikalikan ketemunya 7, dijumlah ketemunya lah 8. 7 kali 1 7. 7 tambah 1 8. Berarti faktornya adalah 7 sama adalah 8. X plus 7 tambah X plus 1. Oke. Cara yang lainnya nanti Ustaz tunjukkan di belakang. Nah, ini Ustaz contohkan, nanti kalian bisa baca-baca lagi di slide-nya. Ustaz akan menunjukkan yang selanjutnya, Mbak. Ya. Jadi kalau misalkan ini kan udah 1 ya, sudah ini ada angkanya. Orang mengatakan ini tidak ada angkanya, padahal angkanya 1. Ya, kalau isinya 1, ya, maka kita lihat C-nya, Mbak. C-nya adalah 12 ya. Maka kita cari 12, ya. 12 itu faktornya berapa saja, Mbak? Ya. Itu adalah 1 kali 12. Ya. Terus ya. 2 kali berapa? 6. Silakan dibuka speakernya, Mbak. Ya. 2 kali 6, Ustaz. Kali 6. Oke, suara Ustaz keras ya. Ini mohon maaf, Ustaz headsetnya tak cari belum ketemu. Ini suara yang anak Ustaz lagi main-main ini. Terus 3 kali 4. Kali 4. Oke. Ada lagi?
Faktor perkalian dari 12 ada enggak? 6. Enggak ada ya. Sekarang kalian perhatikan ini, Mbak. Ini tandanya apa, Mbak? Tandanya jumlah. Oke. Ini dua bilangan di jumlah. Nah, harus ketemu berapa? Nah, kalian lihat ininya. Ya. Ini jumlahnya harus berapa? Jumlahnya harus 13. Dari angka-angka ini, mana yang berjumlahnya 13, Mbak? 1, 12, 2, 6, 3, 4. Mana yang jumlahnya 13? 1, 12. 1, 12. Ini jumlahnya 13. Ya, ini jumlahnya 3. Nah, sekarang perhatikan 13-nya ini tandanya apa ini? Negatif. Negatif 13. Ada 1 sama 12. Biar ketemunya negatif 13, maka gimana? Maka apa? Satunya min, 12-nya juga min. Bentar ya. Ini jadinya apa? X min 1 sama X min 12. Oke. Nah, faktornya adalah ini, Mbak. X min 1 sama X min 12. Oke. Itu ya. Oke, Mbak. Bentar ya. Oke, saat ini bentar. Itu Mbak ya. Jadi caranya seperti ini. Cara yang pakai yang pertama tadi juga boleh. Ya. Ini di sini juga ada. Ya. Nanti kalian bisa lihat di slide ini ya. Sama atau ini ketemunya X min 7 sama X min 12. Terlanjutkan ke belakang. Ini juga sama caranya. Kalian bisa lihat nanti di slide ini. Ustaz coba untuk kerjakan bareng latihan soal ini, Mbak. Ini waktunya panjang kita, insya Allah kan Ustaz perbanyak latihan soal. Oke, mungkin ini 3. Kalian pilih nomor berapa, Mbak? Tidak semua. Nomor berapa? Halo? Nomor berapa, Mbak? Oke, saya contohkan nomor 3 ya. 3 adalah, bentuknya adalah X kuadrat plus 7X plus 12. Karena di sini A-nya 1, maka kita cukup lihat C-nya, Mbak. Ini, Mbak. C-nya adalah 12 ya. 12. 12. Ini berapa? Faktornya adalah 1 kali 12. Terus 2 kali 6. 3 kali 4. Ya. 3 kali 4. Nah, sekarang kita perhatikan, Mbak. Ini tandanya adalah apa itu? Jumlah ya. Jumlah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya harus tuh 7. Mana di antara angka-angka ini yang jumlahnya 7? 3 sama 4. 3 sama 4 ya. Kita tandai. Ini 3 sama 4. Ini jumlahnya harus 7. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah positif tuh. Positif 7. Biar positif, ini berarti apa? Ini juga positif. 4-nya juga positif. Maka faktornya jadi apa? Faktornya adalah X plus 3 kalikan X plus 4. Nah, ini faktornya dari X kuadrat plus 7X plus 12 adalah ini.
Kan gampang kalau ini kan lihat coba, 3 tambah 4, 3 kalikan 4, 12. 3 tambah 4, 7 gitu ya. Jadi 3 dikalikan 4 harus ketemu C. Ketika ini ditambah harus ketemu 3 tambah 4 harus ketemu 7. Kali dua bilangan dikalikan ketemunya 12, dijumlah ketemunya 7. 3 dan 4. Gitu ya. Faktornya adalah ini. Ya. Saya lanjutkan, Ustaz pilihkan nomor 6, Pak. Nomor 6. Ya, kalian tak minta milih, nggak milih, Ustaz pilihkan ya. 6. Nah, nomor 6 itu adalah T kuadrat min 3T min 18. Oke. Angka C-nya, kita lihat faktor C-nya ini, Pak. Nah, ini kita tulis 18. Kalau itu angkanya kan 1 A-nya ya. Maka ini 1 kali 18. Sekali lagi 2. 2 kalikan berapa? 9. Terus 3 kalikan. Ada lagi enggak? Perkalian 18. Halo. Mbak. Nggak ada. Ada. Oke. Lihat ini tandanya apa? Tandanya adalah selisih. Selisihnya harus berapa? Harus berapa, Mbak? 3. Selisihnya harus 3. Mana di antara angka-angka ini yang selisihnya 3? 1 dan 18, 2 dan 9, 3 dan 6. Yang selisihnya 3 adalah 3 dan 6. 3 dan 6. Kita tandai 3 dan 6. Sekarang kita lihat, Mbak. 3-nya ini positif atau negatif? Negatif. Negatif. Biar ketemu negatif 3, mana yang negatif antara 3 dan 6? Berapa, Mbak? Berapa yang harus negatif? Berapa yang harus negatif ketika harus ketemunya min 3? Min 3 atau min 6? Min 3. Keduanya. Min 3. Oke. Kalau ini min 3 tambah 6 berapa? Min 3 tambah 6? Min 9. Hah? Min 3 tambah 6? 3. 3, padahal harus ketemunya min 3. Berarti benar apa salah? Salah. Salah. Berarti kalau biar ketemunya 3, mana ini? Ini tadi selisih. Berarti yang negatif yang mana, Mbak? 6. 6 ya. Yang negatif itu adalah yang 6-nya. Saya nyari tanda pensilnya. Oke. Ini harus yang negatif adalah min 6-nya. Ini ya. Maka faktornya jadi apa? T plus 3 ya. T plus 3 dikalikan T min 6. Nah, jadi faktornya dari T kuadrat min 3T min 18 adalah T min 6. Oke ya, saya lanjutkan. Satu lagi, Mbak. Misalkan nomor 7. Oke. 9 lah. 9 ya. 9 adalah N kuadrat plus 2N min berapa? Maka kita lihat angka C-nya. C-nya adalah 8. 8 itu berarti perkalian berapa? 1 kali 8. Terus 2 kalikan 4. Oke ya. Oke. Sekarang kita perhatikan ini. Ini tandanya adalah apa ini? Selisih. Oke. Selisihnya berapa?
selisihnya harus ini Mbak. Ya, selisihnya harus 2. Berarti mana yang kita ambil yang selisihnya 2? 18 atau 24? Halo. Ikuti ya. Jelas 2 dan 4. Nah, biar ini kita lihat ini positif 2. Nah, biar ketemu positif 2, berarti ini tinggal min 2. Ya, berarti n min 2 kalikan n plus 4. N plus 4. Nah, ini faktornya, Mbak. N kuadrat plus 2n min 8, faktornya adalah n min 2 dikalikan n plus 2. Ya. Kita lanjutkan ke bentuk keempat. Bentuk keempat ini yang biasanya siswa mengalami kesusahan, tapi sebenarnya bisa kita kerjakan, bisa akali. Dan caranya untuk menyelesaikan bentuk-bentuk seperti ini banyak, Mbak. Ya, saya tadi coba carikan, tak rangkumkan cara-cara yang mudah ya. Oke. Bentuk yang kelima itu adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a-nya itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Ya, berarti ini di sini a-nya itu bisa angka 2, bisa angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya, maka nanti dengan dua cara ini yang di sini disampaikan. Tapi saya nanti mungkin contohkan dengan yang B, Mbak, menggunakan rumus ini. Sifat distributif, tahun lalu saya pakai ini, yaitu evaluasinya ternyata banyak siswa yang mengalami kesusahan. Caranya sama kayak tadi yang keempat tadi, Mbak, ya. Hampir sama, mirip-mirip. Cuma di sini ada A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Oke, contohnya di sini. Ya. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut ini ya. 3x kuadrat plus 4x plus 15, bentuknya seperti apa. Nanti kalian bisa ini menggunakan pemfaktoran, Mbak. Ya. Tahun lalu Ustaz fokus ke sini. Ya. Banyak yang mengalami kesusahan. Ustaz coba yang menggunakan rumus ini, Mbak, lebih mudah insya Allah. Ya. Nah, pakai sepertiga. Kenapa kok di sini sepertiga? Ya. Ini tujuannya adalah, nah, di sini angka 3 maka sepertiga. Kalau 4 seperempat. Kalau di sini 5 seperlima. Jadi ini depannya 3x. Kenapa kan ini 3x depannya? Ini 3x. Nah, sepertiga kenapa? Karena A-nya 3. Karena kalau ini dikalikan, ya ini dicoret, Mbak. Maka ketemunya kan 3. 3-nya cuma 1 tok. Ya. Gitu ya. Nah, ini 3 kali 3 mesti di bentuk yang ini keluar 31-nya ya. Yang depan keluar maka dicoret. Nah, Ustaz akan tunjukkan ya caranya di langsung ke contoh soalnya saja. Nah, inilah dari sinilah ya. Oke, faktorkan 8x kuadrat plus 8x min 3, Mbak. Nah, karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, maka ini kita kalikan, Mbak. Ya, ini A-nya, ini B, ini C. Ya, maka ini kalikan, Mbak. Ya, 8 kalikan 3. Ya, 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, kita cari faktor dari 24, Mbak. Nah, faktor 24 itu adalah 1 kali 24. Nah, terus berapa lagi? 2 kali 12. Terus 3 kali 8. 4 kali 6. Ini faktor 12. Sama. Ini kita perhatikan, Mbak. Ini apa? Tandanya caranya sama kayak tadi. Cuma bedanya harus mengalihkan A dan C-nya dulu. Ini adalah selisih. Selisihnya harus berapa? Selisihnya harus 2 ini ya. Selisihnya harus 2. Maka dari faktor dari perkalian 24 yang selisihnya 2 mana? 1 24, 2 12, 3 8, 4 6. Yang selisihnya 2 adalah 4 sama 6. 4 sama 6. Kita tandai 4 sama 6. Oke. Sekarang perhatikan di sini adalah positif 2. Mana yang positif 2?
Yang positif 2 adalah, biar positif 2 antara 4 dan 6, mana yang negatif? Negatif adalah ini ya, negatif 4. Maka faktornya apa? Karena di sini ada 8, maka kita tulis Mbak, seper 8 ya, kalikan 8 X min 4 ya, terus dikalikan apa? 8X min plus 6. Sekarang kita sederhanakan, Mbak. Di sini ada 4, di sini ada 8, ini 8X min 4 ya. Maka ini dibagi ya, ini dibagi 4, bagi 4 dapat 2. Nah, ini juga dibagi 4, Mbak. 8X bagi 4 dapat 2. 2X min 4 bagi 4 1. Nah, ini ada 2. Nah, sekarang kita coret lagi ini. Ya, 2-nya kita coret dengan ini, Mbak, 8X plus 6 dibagi 2. 8X bagi 2 adalah 4X. Terus ditambah berapa? 6 bagi 2 tambah 3. Maka faktornya jadi apa? Nah, faktornya tinggal tuliskan aja yang sudah disederhanakan. 2X min 1 kalikan 4X plus 3. Ya. Sama dengan cara yang ini ya. 4X plus 3, 2X min 1. Cuma beda urutannya saja. Nilainya sama. Jadi ya. Ini caranya sama kayak bentuk keempat, Mbak. Ya, cuma harus mengalihkan A dan C-nya. Nanti ada pembagian seperti ini. Ya, saya contohkan lagi kita bahas latihan soalnya, Mbak, bareng-bareng ya. Ya. Ustaz contohkan, oh ya nanti ini kalian rubah ya. Ini bukan 1, ini 8, bukan 18 ya, tapi 8 toh. Nanti kalian bisa kerjakan. Ustaz contohkan misalkan nomor 1 sama 4 nanti ya. Oke, kita nomor 1, Mbak. Nomor 1, 2X kuadrat plus 7X plus 3. Sekarang kalikan ya. 2 kalikan 3. 2 kalikan 3 adalah ya, 2 kali 3 sama dengan 6 ya. 6. Kita cari faktor 6-nya, Mbak. Faktor 6 itu bisa 1 kali 6. Terus 2 kalikan 3. Sama, ini kita lihat tandanya adalah jumlah ya. Jumlahnya harus berapa? Jumlahnya harus berapa ini? 7. Mana yang jumlahnya 7? 1, 6 atau 2, 5? 1 dan 6. 1 dan 6. Kita tandai 1 dan 6. Oke. Kita lihat ini tandanya adalah positif 7. Biar positif 7 berarti ini positif 1 sama positif 6. Maka faktornya adalah setengah. Ya, karena di situ A-nya 2 kalikan 2X ditambah 1 ya, tambah 1 kalikan apa itu? 2X plus 6. Mana yang bisa disederhanakan? Yang bisa disederhanakan adalah yang warnanya satu berubah. Yang bisa disederhanakan adalah ini ya, Pak. 2 dengan 2X plus 6. Dibagi 2 adalah tinggal X plus 3. Ya. Maka faktornya jadi apa? Faktornya adalah 2X plus 1 kalikan X plus 3. Ini, Pak. Ya, jadi faktor dari 2X kuadrat plus 7X plus 3 adalah 2X plus 1 dikalikan X plus 3. Dan itu faktornya. Oke. Kita beranjak ke nomor 4. Nomor 4, Mbak.
itu adalah 5x kuadrat plus 23 min 10. Maka kita kalikan di sini 5 kalikan 10. 5 kali 10 adalah 50. Tuliskan di sini langsung ya 50. 50 kita faktorkan perkaliannya. Jadi apa? 1 kali 50. Terus 2 kalikan 2 di 25. Terus berapa lagi? 5 kali 10 ya. Nah, ada lagi, berarti kita cari ya, tandanya adalah selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya harus 23. Mana yang selisihnya 23? 150, 225, atau 510? Yang selisih adalah mana? 2 dan 25 ya. Ini kan selisihnya 23. Nah, sekarang perhatikan, Mbak. Ini positif 23. Nah, dari dua angka ini, biar nanti ketemunya positif 23, jadi salah satunya ada yang min. Mana yang min? Yang min adalah minus 2 sama positif 25. Maka faktornya adalah, tuliskan, karena itu 5 hanya, maka 1/5 kalikan apa tadi? 5x min 2 kalikan 5x plus 2 di plus 25. Sekarang perhatikan, mana yang bisa disederhanakan? Yang bisa disederhanakan adalah 5-nya ya. 5 kalikan ini, Mbak. Ya, dibagi ini ya. 5 bagi 5. Berarti ini tinggal x 25 tambah dibagi 5 adalah 5. Ya. Nah, ini harus diperhatikan, Mbak. Siswa itu biasanya seringnya itu yang dibagi cuma 5 tok, Mbak. 5-nya dicoret, 25-nya tidak dicoret. Jadi penyederhanaannya adalah x plus 25. Salah. Harusnya tetap dibagi 5 kedua-duanya. Jadi, ya, maka faktornya jadi 5x min 2. 5x min 2 kalikan x plus 5. Nah, ini faktor dari 5x kuadrat plus 23x min 10. Faktornya ini. Selesai. Nanti yang lainnya bisa kalian coba. Ya. Nanti ada cara yang bentuk yang lainnya, Mbak, masih ada ya. Ustadz sementara ini nanti mungkin Ustadz akan buatkan video pembahasan lainnya nanti untuk yang ini. Kalian tinggal pilih mana yang lebih mudah. Tapi kalau ini sudah bisa, ya alhamdulillah nanti bisa kalian lakukan. Oke. Selesai di bentuk 5. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Dilanjutkan. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, sekarang ini masuk ke materi intinya, Mbak. Jadi yang kemarin dari tadi itu pengantar dari persamaan kuadrat ya. Yang kita fokuskan nanti adalah penyelesaian persamaan kuadrat nanti. Ya. Setelah kita ketahui bahwa perkalian dengan 0 akan menghasilkan 0. Ya, sebaliknya suatu perkalian apabila menghasilkan 0, pasti salah satu bilangan yang dikalikan bernilai 0. Nah, contohnya di sini, Mbak. 3x kali 0. Nah, kita akan mencari nilai x. Maka otomatis biar ketemunya 0, ini pasti x-nya 0. 3 kali 0, 0. Ya. Terus yang ini, yang kedua, 5 kalikan x 4. Ya, sama dengan 0. Ya. Biar ketemunya 0, otomatis yang ini itu harus bernilai 0. Maka x min 4 sama dengan 0. Kalau kita teruskan ini, maka x-nya pasti sama dengan 4. Ini ya. Ini pindah ruas, Mbak. Ya, pindah ke sini jadi positif 4. Maka kalau 4-nya dimasukkan ke x, 4 kurangi 4, 0. 5 kali 0, 0. Ya. Terus yang ketiga, bila P kalikan Q sama dengan 0, itu bisa P-nya 0 atau Q-nya 0. Atau kedua-duanya 0. Gitu ya. Ini yang bentuk yang ketiga. Nah, dalam penyelesaian bentuk faktor atau penyelesaian bentuk kuadrat itu nanti kita mencari bentuk-bentuk ini, Mbak. Nilai X-nya itu berapa? Yang ketika dimasukkan ke persamaannya itu bernilai 0.
Ya, cara menyelesaikannya sama tadi dengan cara memfaktorkan. Cuma sekarang kita sudah menambahi dengan tanda sama dengan 0, Mbak. Ya, contohnya di belakang yuk. Kalau tadi kan di depan ini tidak ada tanda nolnya nih, saya tunjukkan. Mau. Nah, ini kan tidak ada tanda sama dengan yang 0, Mbak. Ya, ini bentuk kuadrat. Ini bentuk kuadrat, tapi ini bukan persamaan kuadrat kalau tidak ada tanda sama dengannya. Tapi ini bentuk kuadrat. Nah, yang akan kita fokuskan nanti ada sama dengan. Cara menyelesaikannya itu sama kayak tadi, cuma nanti di bagian akhirnya di sini. Contohnya adalah x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ya, maka kita pilih bilangan di mana jika dikalikan itu hasilnya 3, dijumlahkan ketemunya min 4, yaitu adalah min 1 sama min 3 sama dengan 0. Nah, itu nanti kita tuliskan ya. Salah satunya ini bernilai 0 atau yang kedua ini bernilai 0. Maka kita cari kedua-duanya. X min 1 sama dengan 0, maka ini pindah ruas ke sini, Mbak. Ya. Atau gampangnya itu ada yang menyampaikan kalau ininya min berarti faktornya itu, nah ini penyelesaiannya. Penyelesaian atau faktor itu adalah tinggal, kalau ini min berarti faktornya itu adalah atau akar-akarnya itu sama dengan positif 1. Kalau ini min 3, maka penyelesaiannya adalah 3. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah HP, nanti disingkatnya dengan HP, itu adalah 1,3. Ya, jadi 1,3 ini nanti kalau dimasukkan ke bentuk persamaan ini, Mbak, itu pasti bernilai 0. Kalau enggak, kita coba yuk. 1 kuadrat. 1 kuadrat bernilai 1. Min 4. 4 kalikan 1. Ya, tambah 3. Oke. Ini kan sudah kelihatan ini, Mbak. 4 kali 1, 4 ya, berarti min 4. 1 tambah 3, 4. 4 min 4, 0. Jadi ketika kita menuliskan atau memasukkan ini ke persamaan aslinya, pasti memenuhi, Mbak. Ya, pasti memenuhi. Nah, contoh yang kedua ini x kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka ini kemarin kita mempelajari di bentuk ke 2 atau ketiga ya. Kedua, salah namanya selisih 2 kuadrat ya. Satunya min 2 plus 2. Maka faktornya ini sama dengan kendal, Mbak. Ya. Ada yang menyebutkan cari pembuat nolnya. Ya, cari pembuat nolnya atau namanya akar ya, akar penyelesaiannya. Kalau x min 2 maka x-nya adalah 2. Kalau x plus 2 sama dengan 0 maka x-nya adalah min 2. Pindah ruas gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2,2 ya. Nah, kan memfaktorkan bentuk ini kan kita sudah mempelajari. Nah, kita teruskan ke bawah ini namanya mencari penyelesaian, atau ada yang mengatakan carilah akar-akarnya atau carilah akar-akar penyelesaiannya. Kita bahas di soal, Mbak. Contohnya ini sama, cari dua bilangan ya, kalikan ketemunya 10 dijumlah ke 7 itu plus 5 sama plus 2. Maka akar-akarnya adalah min 5 dan min 2. Selesaikan persoalan berikut, nanti kalian bisa baca. Nah, kita langsung ke latihan soal aja, Mbak. Yuk, dari nomor 1. Selesai ya? Oke. Nomor 1, Mbak. Ya, nomor 1 ini gimana? Ya, ini kita faktorkan dulu. Ya. X kuadrat min 1. Ya, ini adalah selisih 2 kuadrat kita pelajari kemarin. Ini adalah bentuk dari X dikuadratkan ya, min 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat sama dengan 0. Oke. Maka di sini saya tuliskan di bawah ya. Ini selesai tak hapus. Ini gimana? Faktornya jadi apa? X plus 1 ya kan? Kalikan X min 1. Ini sama dengan 0. Oke. Selanjutnya cari nilai X-nya. Cari nilai X-nya dengan cara apa? Ya ini harus sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ya, ini apa? X plus 1 sama dengan 0. Nah, maka X1-nya ini kita sebut sebagai X1, Mbak. Maka X1-nya adalah sama dengan, ini kan plus 1, maka X1-nya jadi min 1. Ini pindah ruas ke sini. Atau
X min 1 sama dengan 0. Nah, yang kedua ini kita sebut sebagai X2, Mbak. Nah, X2 berapa? Nah, ini min 1. Maka jadi 1 atau positif 1. Tapi biasanya positif 1 kita tuliskan cukup angka 1. Maka di sini tentukan akar-akarnya. Yuk, akar-akarnya adalah ya, akar-akarnya adalah X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 1. Ya. Atau ada terus juga ada yang menuliskan dengan tulisan HP, himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian ya, biasanya dituliskan dengan kurung kurawal, Mbak, gini. Kurung kurawal itu adalah di sini depan dulu yang besar 1, min 1. Kalau nulis akar, ini akarnya adalah X1 dan X2. Kalau himpunan penyelesaian itu menggunakan tanda ini kurung kurawal, Mbak. Ya, jadi faktor dari X1 X kuadrat min 1 adalah 1 dan min 1. Kita contohkan nomor 4, Mbak. Nomor 4 ini kan caranya sama kayak tadi kita memfaktorkan, Mbak. Ya, kita tuliskan 2x kuadrat ya, min x min 3. Ini ada tanda sama dengan 0. Sama. Kita cari tadi. Ini 2 kalikan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Kita cari ya, 1 kalikan 6. Faktor perkaliannya 2 kalikan 3. Terus sama ini adalah selisih. Nah, selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa, Mbak? 1. Nah, di sini ada tanda 1 ya. Di sini ada angka 1 tapi tidak dituliskan. Nah, sekarang kita lihat mana yang selisihnya 1. 1, 6 atau 2, 3? 2 sama 3. 2 sama 3. Terus 2 dan 3 biar ketemunya ini negatif 1. Berarti gimana? Yang negatif yang mana? Minus 3. Nah, maka faktornya apa? Setengah kalikan 2x plus 2 itu kalikan apa? X min 3 sama dengan kan 0. Ini nolnya udah muncul lagi. Nah, sekarang yang bisa disederhanakan mana? Yang bisa disederhanakan adalah ini ya. Bagi 2, ini juga bagi 2. Jadinya apa? 2x bagi 2 tinggal x ditambah 2 bagi 2 rumus 1. Maka x plus 1 ya, kalikan dengan x min 3 sama dengan 0. Oh, ini ada 2-nya, maaf ya. Di sini ada 2 lewat ya. Ini 2. Ya, ada 2x min 3. Nah, sekarang cari faktornya atau akar-akarnya. Ya udah, berarti kita tinggal x plus 1 sama dengan 0, ya kan? Jadi x1-nya sama dengan pindah ruas ya, positif 1, maka faktornya atau akarnya adalah minus 1. Atau bentuk yang ini adalah 2x min 3 sama dengan 0. Nah, maka kita tulis 2x. Ini min 3-nya pindah ruas, Mbak. Nah, kalau pindah ruas berarti apa? Jadi positif 3. Maka x sama dengan, nah ini harus hati-hati di sini, Mbak. Ini adalah kalau bentuknya sudah seperti ini bukan dikurangi 2, bukan 3 min 2, tetapi 3 per 2. Ini sebagai X2-nya, Mbak. X2-nya adalah bernilai 3 per 2. Jadi akarnya itu adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3 per 2. Ya, kalau ditulis HP-nya, HP sama dengan ya, HP sama dengan kurung penawar
Dimulai dari yang besar, 3/2, 0,1. Oh, -1 ya, maaf ya. Gitu ya. Ini kalau menuliskan HP-nya atau menuliskan akarnya gitu ya. Jadi penyelesaiannya itu adalah ketika X-nya dimasukkan ke persamaan, itu pasti bernilai 0, Mbak. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Halo. Halo, Mbak. Ada Ustadz. 29 siswa. Siapa yang nggak hadir? Nggak ada yang tanyakan? Bisa ya? Memfaktorkannya ya. Oke, setelah ini berarti latihan soal nanti Ustadz siapkan. Ya, Ustadz siapkan 10 soal karena kemarin belum latihan dan lebih banyak ke pemfaktoran, Pak. Ini harus kalian kuasai karena nanti kalian di tingkat selanjutnya masih ketemu dengan pemfaktoran seperti ini, Mbak. Ya, nggak bisa terlepas ya. Jadi ada materi nanti yang pasti ketemu bentuk pemfaktoran, ya. Persamaan kuadrat bentuk pemfaktoran. Maka harus bisa. Ada ini keluar 1 dari 28. Kita cekkan presensinya dulu, Mbak. Hari ini yang sekarang tanggal 30 ya. Oke, saat ini cekkan. Hari ini yang tidak hadir Mbak Cesa Kalaluna, ini yang Ustadz udah tahu ya, hadir. Kalau kalian hadir bilang hadir ya, tapi di presensi masih 0. Cesa Kalaluna, Kaila, Silvania, Mbak Keiza Divia, Najma, terus Yasmin Maulidia. Ya, ada 5 orang yang hari ini belum hadir atau ya, ini si 28 pas berarti. 28 atau mungkin ada yang belum presensi, Mbak? Ada yang belum presensi? Nanti Ustaz update lagi ya. 1. Wah, kok tinggal 2? Ya, ini 28. Kurang 5, masih kurang 5. Nanti Ustaz update. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Ini ada yang tanyakan ya? Screenshot dulu. 9D. Nanti setelah ini masih ada waktu sekitar setengah jam. Kalian coba ini ya, latihan soal yang Ustaz siapkan. Paling nunggu 5 menit ya, Ustaz siapkan ininya, apa? Bitly-nya, link Bitly biar mudah. Kunjungi di ininya, di apa? ECR ya. Oke, kita cukupkan, Mbak. Tunggu di KCR, nanti Ustaz infokan di grup kalian. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan dari sini ya.